Back to my toy review. Kali ini gue akan lagi dan lagi mereview mainan Lightning McQueen yang kali ini dikeluarkan oleh perusahaan Jerman Carrera Go. Jadi untuk sedikit background aja, Carrera Go ini adalah perusahaan mainan Jerman dengan ciri khas track race car, track dengan menggunakan wire dan listrik. Dan dia ini adalah perusahaan sejak tahun 1960. Oke, tadi udah unboxing ya. Pertama tadi udah diliatin detail dari mobil Lightning McQueen dan Jackson Storm-nya. Kemudian di sini ada manual book ataupun petunjuk penggunaan dan perakitan mainan Carrera Go ini. Lalu di sini adalah hiasan-hiasan untuk iklan-iklan yang biasa ada di racetrack balapan. Di sini juga ada petunjuk dan informasi mengenai mainannya. Kalau ini informasi perusahaan Carrera Go yang ada di seluruh dunia. Ini stiker untuk tambahan hiasan mainannya, nanti mungkin untuk iklan-iklan ya. Ini adalah joysticknya atau sticknya, klasik ya bentuknya ya. Mungkin kalau ada yang tahu mainan joystick zaman dulu rata-rata bentuknya seperti itu. Terus ini adalah bagian dari untuk merakit mobilnya. Ini juga bagian dari hiasan dalam rakitannya. Ini juga bagian dari untuk merakit tracknya nanti. Kemudian yang ada di dalam kotak ini sepertinya, nah ya, ini untuk listriknya ya. Jadi main ini harus dicolokin ke listrik, bukan seperti Tamiya yang menggunakan baterai. Jadi membutuhkan listrik. Dan itu sudah disesuaikan untuk Indonesia ya colokannya. Ini bagian trek yang melengkung. Kemudian ini bagian trek untuk yang berbelok-belok untuk tikungan-tikungannya. Nanti kita akan lihat ya saat merakitnya. Ini juga mungkin bagian dari tikungannya. Dan ini bagian dari trek yang lurus. Kemudian ini juga bagian dari trek yang lurus dan juga start dan finishnya. Nah di bagian start dan finishnya itu ada colokan listrik dan juga colokan joysticknya. Jadi itu sumber masuk listrik untuk semua treknya. Oke, sekarang kita akan lihat detail dari mobilnya. Yang pertama ini Lightning McQueen. Nah ini di bagian bawahnya ini ada wire-nya ya. Karena saya bukan ahli listrik, saya tidak tahu persis bahan dari wire-nya. Tapi itu pasti akan sangat berfungsi agar mobilnya berjalan di trek. Ini detailnya bagus banget, unexpectedly. Dan dia ini bahannya plastik ya. Plastik kurang lebih kayak plastik Tamiya gitu memang. Mungkin supaya ringan dan awet dan mungkin supaya lebih durable juga, tidak mudah rusak ataupun lecet. Lightning McQueen-nya bagus, detail dari Cars 2 dan Cars 3. Dan ini adalah Jackson Storm-nya, salah satu karakter favorit gue juga dari Cars 3. Detailnya sangat bagus, warnanya juga cantik, cakep. Bentuknya sangat-sangat mirip dengan filmnya. Dan juga di bagian bawahnya juga ada wire-nya itu ya, yang agar mobilnya nanti bisa berjalan di treknya dengan menggunakan listrik. Oke, ini langsung saja ya sudah jadi. Panjangnya itu sekitar 150 cm dan tinggi loopnya itu 50 cm. Tadi gue ngerakit trek ini kurang lebih membutuhkan waktu 45 menit, 50 ya 1 jam lah ya, kurang lebih 1 jam untuk merakitnya. Keterangan cara merakit treknya itu sangat mudah karena di balik treknya itu ada huruf-huruf ya seperti A, B, C, D. Jadi kita tinggal ikutin saja bagian A disambung ke bagian yang mana, mungkin ke bagian B, C. Kemudian ketika membuat loopnya itu juga sudah diberi keterangan
Misalnya ada penyangganya dan ada loop 1, ada loop 2, jadi yang satu harus disambung dengan yang satu, yang dua harus disambung dengan yang dua, dan ada pengaitnya juga. Kemudian ada detail-detail kertas aksesoris tambahan untuk mempercantik track kita. Ini tuh mainan yang sangat besar ya menurut gue, karena panjangnya itu lebih tinggi dari gue ya. Jadi panjangnya tuh 150 cm dengan tinggi 50 cm, dan untuk sebuah mainan ini sudah termasuk sangat besar. Yang pasti kalau kita membeli ini untuk anak kita ataupun untuk hadiah, pasti akan senang banget dapat ini, terutama untuk penggemar mainan mobil-mobilan. Setahu gue Kare itu seperti Tamiya, mereka itu punya fansnya tersendiri. Nah, di balik petunjuk cara merakitnya ini ada petunjuk cara menggunakan ataupun memasang mainannya agar mobilnya bisa berjalan dengan baik. Oke, sekali lagi gue gak tahu persis ini wire-nya jenis apa, tapi di situ keterangannya bentuknya harus terlipat dan harus dilebarin. Jadi usahakan jangan lurus tadi, karena kalau baru datang tuh bentuknya lurus banget. Jadi kalau bisa tuh disebar-sebar gitu. Nah, ini juga posisi bagian bawahnya harus sedikit mencuat seperti itu, dan ini gue juga lagi berusaha untuk membuat agar wire-nya itu lebih menyebar, mungkin biar lebih selalu terkena dengan track-nya yang dari besi itu. Oke, ini kita mulai main, dan ini percobaan awal gue saat mengadjust ya. Mengadjust kecepatannya, mengadjust tracknya, dan bisa dilihat di sini gue gagal berkali-kali karena memang seperti tadi di buku petunjuknya, bagian wire-nya itu harus benar, harus selalu menyentuh bagian besinya, makanya harus lebih digepengin lah ya. Terus selain itu tuh ini kecepatannya tuh cukup tinggi ya untuk sebuah mainan. Kayak Tamiya ya, kita juga kan kalau main Tamiya kita adjust terus kecepatannya. Kadang-kadang saking cepatnya bisa mental keluar dari track, dan cara kita menekan joysticknya itu juga harus kira-kira, karena kalau terlalu cepat dia bisa langsung terhempas keluar dari track dan kebalik, dan kalau terlalu pelan juga dia tidak akan berhasil untuk melewati loopnya. Jadi ini beberapa kali percobaan gue gagal dalam mengadjust tracknya, maksudnya mobil ke dalam tracknya, dan juga kekuatan untuk menekan joysticknya supaya pas. Ini tuh ngebut banget, dan gue tuh search di internet juga. Top speed dari mainan Carrera ini bisa sampai 370 mil per hour. Berarti kalau di kilometer per jam itu sekitar 500-an ya, kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong ya. And FYI, gue selama main ini belum satu kali pun berani nyoba pencet turbonya, karena menurut gue menggunakan yang biasa aja tuh udah ngebut banget dan out of control. Di sini masih percobaan lagi, dan gue masih banyak gagal, walaupun sedikit-sedikit udah mulai bisa kontrol mobilnya dengan baik. Dan ini adalah percobaan yang terakhir banget gue nyoba. Gue udah bisa mulai ngontrol mobilnya dengan oke lah ya, walaupun masih gak bisa ngebut banget, belum berani ngebut banget. Dan ini gue langsung nyoba untuk main dua-duanya. Ini sebenarnya seru banget sih mainnya, kalau kita main barengan gitu sama keluarga, sama teman, ini seru banget karena memang butuh fokus dan konsentrasi, mengurangi dan menambah kecepatan. Oke, gue mau lanjut main dulu sampai jago, and see you on the next voice review. Bye bye.